Tuh kita tembak kan nambahnya satu gitu ya. Sekali tembak dapatnya satu. Kalau kita belinya Golden Jadilah Staff, penguasa kalau tidak ingin dikuasai. iya sih guys, lebih cepat ngumpulin energinya sih kalau pakai Golden Staff guys. Jadi wajib pakai Golden Staff. Kemudian kita beli Demon Hunter Sword, beli Corrosion Skite ya kan. Beh, jadi apa ini hero tuh? Anjir ngeri banget cuy. Dari pasifnya aja loh ini udah ngeri banget guys. Gila sih, calon-calon hero OP gak sih ini guys? Oke, sekarang kita bahas skill satunya deh ya. Ini skill satunya si Obsidian nembakin jarum gitu ke hero lawan. Dan itu bisa kena multiple target ya, karena dia bisa nembus kayak gitu guys ya. Selain itu dia nggak ngasih apa-apa lagi sih, cuma ngasih damage sebesar 250 plus 80% total physical attack kita di sini dalam bentuk physical damage ya. Dan ini skill 2-nya, dia akan berubah menjadi Shadow Melt dan mendapatkan 500% movement speed selama 0,3 detik. Jadi dia bukan ngeblink, tapi kayak lari gitu loh. Tapi kencang larinya, 500 movement speed ya. Ini buat kabur sih, atau buat ngejar hero lawan ya. Karena dia nggak ngasih damage sama sekali guys. Jadi skill 2 ini hanya untuk skill escape. Nah karena dia bukan ngeblink, jadi dia nggak bisa tembus tembok ya. Dia akan mentok di tembok. Nah kayak gitu, soalnya skillnya bukan skill blink guys. Lumayan lah ya buat ngejar hero lawan, buat kabur juga lah ya. Oke, kemudian nih ultimate-nya, si Obsidia akan nembakin Bone of War. Kemudian akan menarik Obsidia ke arah target. Kemudian Obsidia itu tidak bisa bergerak keluar dari lingkaran ultimate-nya ya. Contohnya seperti kayak gitu. Nah jadi kalau kita mau kabur itu gak bisa guys, karena kita terikat dengan hero lawan. Tapi selama kita menggunakan, selama berada di mode ultimate, kita bisa nembus dinding kayak gitu guys. Jadi bisa nembus dinding dan bisa sambil basic attack ya. Kalau kita pakai ini bisa sambil basic attack. Nah kayak gitu guys. Oke, ini contohnya kalau hero lawan sedang bergerak. Nah kayak gitu guys. Tuh dia akan narik kita guys. Kalau dia gerak kita akan tertarik sama mereka guys. Jadi kita nggak bisa kabur juga. Dan lawan juga nggak bisa kabur gitu loh. Tuh kayak gitu ya. Jadi saling ketarik kayak ini ya, apa ultimate-nya si Cici guys. Yang kita ketarik sama teman kita sendiri tuh. Nah sistemnya kayak gitu guys. Mencegah hero lawan kabur dari kita. Kita juga nggak bisa kabur dari hero lawan kalau kita udah terikat dengan mereka gitu loh. Meskipun pakai skill 2 juga nggak bisa. Tuh. Gak bisa sama sekali ya. Dan musuhnya itu juga gak bisa pakai spell flicker ya. Gak bisa pakai skill blink lah pokoknya. Jadi musuhnya yang udah terikat itu sama sekali gak bisa pakai spell flicker, gak bisa pakai skill blink juga. Kemudian ketika kita berada di mode ultimate ini, skill 2 nya diperkuat ya. Durasinya nambah jadi 1,3 detik. Yang sebelumnya kan 0,3 detik ya. Dan kemudian cooldown skill 2 nya juga dikurangi guys. Dikurangi 33%. Ini saya pakai no cooldown. Coba kita matikan no cooldownnya. Kita lihat ya. Tuh, jadi 1 detik doang guys cooldownnya. Jadi bisa di spam skill 2 terus tuh. Yang aslinya kan ini 2 detik ya di level 11 ya. Atau kita coba reset levelnya dulu. Kita naikin ke level 4 aja dulu. Kita lihat cooldownnya ya. Nah ini kan cooldownnya memang 3 detik, singkat sih. Tapi ketika kita berada di mode ultimate ya, jadi 1 detik doang. Ini untuk apa ya? Karena kita juga gak bisa narik hero lawan sih guys, pakai skill 2. Nah, kemudian kalau kalian merasa terancam, kalian bisa tekan lagi ya skill 3-nya ya buat kabur guys ya. Kalau misalnya kalian kalah duel gitu loh, kalian sok-sokan nih ngikat hero lawan nih ya kan. Rupanya di counter balik ya, cepat-cepat ditekan lagi skill 3-nya buat kabur ya. Cuman skill 3 ini agak susah kena hero lawan kalau kalian nggak presisi gitu loh guys. Oh, anjir ini enak sih buat... Oh, saya tahu guys. Skill 2-nya buat ngehindar guys. Misalkan kalau kita udah terikat dengan hero lawan ya, kalau mereka mendekati kita ya kita tinggal menghindar-hindar aja pakai skill 2. Karena cooldownnya singkat gitu kan. Supaya kita nggak dideketin sama hero lawan. Misalkan kalau kita ngikat hero lawan fighter kayak gitu ya. Tuh. Jadi kita bisa pindah-pindah kayak gitu. Nah itu fungsinya kenapa skill 2-nya diperkuat ketika kita di mode ultimate guys. Nah kayak gitu, muter-muter biar bingung gitu hero lawan ya kan, sambil basic attack, sambil pakai skill 1, sambil pakai skill 2. Enak sih ini, gesit sih jadinya. Cuman sayangnya ya ini, skill 3-nya harus presisi banget waktu kita gunakan guys. Kalau nggak presisi nggak kena ini. Soalnya dia nggak ngelock hero lawan, harus kita lempar manual gitu loh. Nah kayak gitu tuh. Enak sih, gesit sih jadinya guys. Ini kalau kita main tap-tap bisa kena gak sih? Bisa sih kalau hero lawannya nggak terlalu gesit guys. Kalau hero lawannya terlalu gesit ya nggak bisa juga di tap-tap guys. Tapi yang saya suka skill 3-nya jauh sih. Jauh kita bisa ngelemparnya guys.
Anjay, mutar-mutar gak tuh ya. Pusing-pusing tuh hero lawan, lihat kita guys. Lihat opsi dia guys. Coba kita pakai no cooldownnya dimatiin. Itu bisa 2 kali putar doang sih guys. Soalnya durasi ultimate-nya itu cuma 3 detik. Tak kirain bisa di spam terus skill satunya guys. Tuh. Tapi kita ngandelin basic attack-nya sih. Basic attack-nya yang ngeri sih guys. Nah ini ya, ini 30 stack nih untuk share-nya nih guys. Kita lihat basic attack-nya guys. Tuh lihat guys. Anjir, basic attack 30 shard-nya guys. Ngeri parah coy. Gila tembakan shard-nya guys. Buset. Ini kita coba jual semua itemnya, sakit gak sih kalau tanpa item guys? 30 shard-nya. Nggak terlalu sakit ya, cuman 999 doang. Cuman satisfying banget lihat basic attack-nya gitu guys. Berarti kalau kita bikin full build-nya pakai attack speed ya. Coba pakai ini, sepatunya pakai ini. Nah, ini 3 item aja dulu deh kita tes deh ya. 3 item aja udah ngeri guys. Coba kita belikan item full def ke Layla-nya dulu guys. Ini kita contohin aja dulu ya. Kalau Layla-nya pakai full defense nih gimana kalau kita basic attack nih. Di counter sama blade armor sih pasti ini guys ya. Kita coba tes ya. Enggak juga sih. Enggak guys, enggak ngaruh mah kita tuh. Lihat guys, darah kita berkurang dikit doang guys. Jadi masih sulit kalau mau di counter pakai blade armor ya. So, coba kita belikan blade armor semua. Ngaruh gak sih? Enggak ngaruh lah. Efeknya kan cuma berlaku ke 1 item doang kan. Ya enggak ngaruh juga sih guys. Tapi ya lumayan juga sih kalau dia pakai full HP ya. Atau coba kita tes musuhnya, misalkan beli ini 5 blade armor deh. 1 blade armor deh. 5 guardian helmet. Bisa gak nge-counter si Obsidian ini? Gak bisa guys. Gak kerasa guys. Darahnya mah berkurang dikit doang di sini. Jadi kalau udah full stack kayak gitu, full 30 shard nih, wah no counter sih. Enak banget sih guys ya. Kita lihat animasi recall-nya dulu. Para dewa di masa lalu akan Anjir, dibalas dengan darah. bener-bener sesuai namanya sih, dari batu obsidian gitu loh. Batu obsidian itu kan tajam banget gitu ya. Membunuh Oke, kita bukan coba lawan hati. Bereric full item ya di sini ya. Kuat apa enggak guys ya? Anjir, kita yang mati sih ini. Wah, ke counter Bereric ya guys. Ke counter sama Bereric full item guys. Kita tes lagi ini penutupan guys. Ini saya udah beli ini nih. Beli item lifesteal nih. Asklaus. Masih nggak kuat guys. Buy one dengan Bereric guys. Minggir dulu lu. Hampir meninggoy guys. Padahal di sini udah pakai Asklaus ya. Masih kalah sama Bereric. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe.